Oke, Meiyo Silver Relic. Nah, sang raja kegelapan namanya memang melegenda dalam dunia bajak laut. Bahkan orang seperti Garp atau bahkan Sengoku sangat menghormati pria satu ini. Kemampuan Relic bahkan dianggap setara dengan beberapa armada angkatan laut ditambah dengan beberapa admiral. Nah, hal yang begitu menakutkan dari pria ini adalah ketenangan dan kemisteriusannya yang luar biasa. Bahkan kemunculannya dahulu di Sabaody Archipelago memang mengejutkan bahkan Kizaru sekalipun. Nah, saat ini Relic ternyata mewarisi beberapa hal penting untuk dua orang yang dia percayai. So, kita akan bahas tentang Raja Kegelapan dan para penerusnya ini. Tapi kita intro dulu. Hai guys, welcome back to DRTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sang Raja Kegelapan serta segala hal yang menyangkut soal dirinya di masa lalu atau bahkan di masa depan. Oke, nama bajak laut Roger memang abadi dalam benak kita karena mereka adalah sekumpulan orang yang perkasa yang mengetahui soal rahasia Raftel atau bahkan abad kekosongan. Bahkan mereka ini sudah mengelilingi tempat-tempat tertentu dalam dunia bajak laut sekalipun, dan tak terkecuali adalah negeri Wano Kuni. Sampai sekarang ini, memang para kru Roger ini sudah pada bubar, tapi di antara itu semua, sang wakil kaptennya itu masih hidup. Pria yang selalu menjadi bayang-bayang dari Roger dan dikenal sebagai Dark King Meiyo Silver Relic. Lalu, karena alasan apa nih Relic disebut sebagai Raja Kegelapan? So, kalau kalian nonton di anime atau bahkan chapternya belum dijelaskan sama sekali, tapi kita ini percaya orang satu ini telah malang melintang di dunia gelap atau urusan melawan bajak laut besar di masanya itu. Dan secara pribadi, salah satu hal yang saya kagumi dari Relic itu adalah ketenangannya. Kami pikir nih, beberapa orang menganggap ketenangan adalah kekuatan, dan jika kamu tenang, kamu bisa mengendalikan keadaan apapun. Nah, orang seperti Relic ini atau bahkan Katakuri related dengan arti ketenangan dalam sebuah kekuatannya. Dan karena ia sebagai seorang tangan kanan dan bayang-bayang dari Roger, mungkin inilah alasan ia disebut sebagai Raja Kegelapan. Dan sepertinya masih banyak misteri mengenai dirinya yang masih disembunyikan sampai saat ini. Dan saat itu, orang seperti Nico Robin itu sampai mengatakan seperti ini. Memang berbeda rasanya yang mendengarkan cerita langsung dari seorang legenda. Oke, sebagai tokoh bajak laut legendaris tertua dalam cerita ini, tidak menghambat Relic menunjukkan aksi gilanya. Dan bahkan saat itu ia bahkan berenang melewati Combat saat ingin menemui Bakashinjo Mugiwara Luffy. Sebelum jauh ke masalah kedua orang pewarisnya sekarang ini, kita mau tanya gini, apa alasan para angkatan laut ini tetap mewaspadai Silver Relic? Bahkan dia masih dianggap sebagai buronan dan pilihannya adalah hidup atau mati. Nah, seharusnya nih Relic ini memang seusia atau mungkin malah di atas dari Sengoku sendiri. Dan dari penampilannya sih kami pikir orang ini lebih tua daripada Goldie Roger. Bahkan saat itu salah satu anggota Gorose berambut dan berjenggot panjang sampai kaget, bagaimana mungkin aku tidak menyangka Relic akan menunjukkan dirinya kembali. Nah, dari semua percakapan itu tadi, mereka pasti sangat mewaspadai pria tua itu. Apa mungkin nih? Salah satu jawabannya karena semua kru dari bajak laut Roger itu istimewa dan dosa mereka yang tak termaafkan dari angkatan laut membuat mereka harus diburu hidup atau bahkan mati. Ya, meskipun resikonya menangkapnya merupakan peperangan besar-besaran meskipun hanya Relic seorang diri. Nah, masalahnya nih, untuk sekarang jika mereka berani menangkap Silver Relic, para pengikut setianya akan turun tangan apapun yang terjadi pastinya. Dan salah satunya adalah dua orang terbadas dalam cerita ini. Oke, kita akan masuk pembahasan mengenai para murid dari Silver Relic. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa kami pikir Relic ini adalah salah satu pengguna Ryuo paling kuat di cerita ini. Bahkan kemampuan haki yang di tahap lanjut ini belum pernah semuanya Relic gunakan. Nah, kita tahu Ryuo atau bahkan haki ini dikenal luas karena keefektifannya dalam pertempuran. Dan seseorang yang memiliki Ryuo Advance tentu memiliki kualitas pukulan atau dampak luar biasa bagi lawannya sendiri. Ryuo adalah kekuatan yang membuat pengguna menciptakan baju besi yang tak terlihat seperti energi spiritual dan memberikannya kekuatan penyerangan atau bahkan pertahanan luar biasa kuat kepada penggunanya. Dan kami pikir nih, Meiyo Silver Relic memiliki hal semacam itu karena kemampuan haki miliknya. Nah, beberapa adegan Relic bahkan sempat menunjukkan kemampuan haki lanjut ini seperti dalam Sabaody Archipelago dahulu atau bahkan ketika menunjukkannya kepada para muridnya. Kita masuk pertama, dia adalah muridnya Mugiwara no Luffy. Nah, Bakashinjo Mugiwara ini tidak diragukan lagi, ia sekuat dan setangguh ini sekarang karena kerja keras dan belajar dari Silver Relic. Inilah yang membuat para Gorose dahulu takut jika mendengar fakta dari Luffy jika dia adalah cucu dari Monkey D. Garp.
Dan bagaimana caranya sampai membuat orang seperti Rayleigh ini muncul kembali? Jawabannya kita kasih di nomor pertama nanti. Tapi gini, karena Rayleigh pula Luffy yang belajar dalam Pulau Rusukaina itu mendapati banyak pengalaman setidaknya hampir 2 tahunan setelah peperangan di Marineford. Luffy akhirnya bisa mendapati guru yang benar-benar bisa dia andalkan karena dirinya adalah wakil kapten dari bajak laut terkuat di masa itu, Goldie Roger. Dan salah satu hasil dari perlatihan tersebut tentu saja adalah perubahan ke mode Gear 4 miliknya. Luffy bisa menggunakan mode itu secara step by step dari arahan tentunya dari Rayleigh. Ia bisa memaksimalkan batas kemampuannya dan mengkombinasikannya dengan buah setan Gomu Gomu no Mi miliknya. Ya, meski ada info dari SBS kemarin tentang Gear 5, tapi kemampuan tertinggi Luffy saat ini masihlah Gear 4, yang bahkan kekuatannya itu sangat beragam dan beberapa adegan Luffy bertransformasi dalam mode ini, tapi dengan model yang berbeda-beda pula. Nah, biasanya nih, jika lawannya sudah terlalu kuat, Luffy akan menggunakan kemampuan ini sebagai andalannya, dan teknik ini bahkan bisa mengalahkan orang seperti Doflamingo atau bahkan Carlot Katakuri. Dan salah satu teknik model tersebut adalah Snake Man. Nah, dengan melawan Kaido, sekarang ini beberapa kali Luffy menggunakan kemampuan Gatling Gun miliknya. Oke, kita lanjut di murid keduanya adalah Akagami no Sang. Ya, kami pikir nih, dia adalah murid pertama dari Rayleigh sebelum bertemu dengan Luffy. Alasan ini ya cukup wajar memang, karena di masa kecil Sang sudah hidup dalam perlindungan Rayleigh dalam bajak laut Roger tersebut. Bahkan Akagami mewarisi topi yang diberikan dari kaptennya itu. Nah, ada beberapa adegan dari Buggy yang mengatakan jika dirinya dan Sang seringkali dahulu dimarahi dan diberi pelajaran dari Tuan Rayleigh. Bahkan saat alasan Rayleigh muncul, itu penyebab utamanya adalah Akagami sendiri, ketika dirinya menemuinya di Sabaody Archipelago dan memberikan info jika di lautan sana ada seorang bocah yang memiliki jiwa kebebasan seperti kapten kita dahulu, Raysan. Dan karena alasan ini, intuisiku mengatakan aku harus mempercayakan topi jerami itu kepadanya, padahal itu adalah sesuatu yang istimewa buatku karena pemberian dari kapten kita. Jika saja topi itu tidak diberikan kepada Luffy, mungkin nama terkenal Sang adalah bajak laut topi jerami. Tapi karena itulah saat ini ia dikenal sebagai Yonko Akagami, si rambut merah. Itulah alasan kenapa Sang menyuruh Raysan untuk menemui orang itu, dan kita tahu Rayleigh juga penasaran seperti apa bocah itu yang bahkan Sang rela mengorbankan tangannya demi melindungi orang tersebut. Dan itulah jawabannya kenapa Rayleigh ini muncul kembali, bahkan sempat mengagetkan para Gorosei. Ya, berarti di sini alasannya karena lagi-lagi dari ucapan Yonko Akagami no Sang. Tapi sebenarnya Rayleigh ini memang sangat mempercayai Sang, dan melihat Luffy yang mengingat kepada teman terbaiknya dahulu, Roger, Rayleigh bahkan terlihat seperti Zoro tapi lebih berwibawa dan lebih cerdas tentunya. Nah, baik Luffy atau bahkan Sang, keduanya memang berhubungan satu sama lain. Luffy begitu mengidolakan Sang sebagai panutannya dalam menjadi bajak laut, sementara Sang adalah orang yang dididik langsung oleh Rayleigh beberapa tahun yang lalu. Dan tentunya Luffy saat ini adalah murid resmi setelah ia belajar 2 tahunan di Rusukaina. Nah, kami pikir nih, jika di masa depan nanti sesuatu buruk itu terjadi kepada Silver Rayleigh, pasti kapal Thousand Sunny dan kapal rambut merah itu nakodanya akan memutarkan untuk menuju langsung ke orang itu. Dia Silver Rayleigh memang sekarang memiliki 2 pewaris besarnya, Akagami no Sang si Yonko dan Mugiwara Luffy si bajak laut yang paling menarik perhatian sampai saat ini. Dan seperti perkataan Rayleigh di masa itu, keberadaan, ambisi, dan intimidasi itulah yang sudah dimiliki manusia sejak lahir, dan orang-orang yang hidup di masa kini yang bisa menciptakan era baru itu. So guys, jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai Sang Raja Kegelapan serta segala hal yang menyangkut dirinya di masa lalu atau bahkan di masa depan nanti, Silver Rayleigh. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dari tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.